Ya, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bang Muhammad Reza. Bang Reza, terkait dengan sosialisasi, tadi dikatakan memang ada di sejumlah daerah ataupun sejumlah wilayah memang belum mengetahui begitu TV digital ini apa begitu ya. Bagaimana sosialisasi yang harusnya dilakukan agar masyarakat ini cepat menangkap dan mudah paham terkait adanya TV digital ini begitu? Ya, sosialisasi paling efektif adalah di lembaga penyiaran, adalah di televisi. Karena yang akan pindah itu adalah penonton TV-nya. Yang akan terkena dampak, yang akan terkena efek itu adalah orang yang menonton TV free to air. Jadi yang bermain gadget tidak akan terdampak karena tentu dia tidak menonton TV, begitu ya. Orang yang nonton parabola tidak terdampak karena dia tidak menonton free to air. Jadi sosialisasi paling efektif adalah teman-teman di lembaga penyiaran. Sudah dari awal kami juga menyampaikan ke lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran juga sudah memberikan banyak iklan layanan masyarakat, sudah di program-program killer kontennya juga sudah menyampaikan bahwa kita akan pindah ke TV digital. Artinya ini sudah disampaikan kepada penontonnya, karena penontonnya ini akan merasakan dampak langsung. Jangan sampai begitu mereka putar pagi-pagi, yang TV free to air ya, tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Nah ini yang perlu kemudian diingatkan terus-menerus. Nah di beberapa televisi lokal di daerah mereka maka bikin countdown, misalnya 4 hari lagi, 3 hari lagi, gitu ya, untuk menyampaikan bahwa sebentar lagi tidak akan ada di analog, sebentar lagi tidak akan ada di digital. Berarti paling efektif itu di digital. Ya, berarti nanti terkait dengan set-top box ini akan dibagikan secara gratis bagi warga yang membutuhkannya, begitu ya Bang Reza ya? Yang kurang mampu ya, yang ada di DTKS ya, datanya ada di DTKS pemerintah, dalam hari ini di Kementerian Sosial. Baik, sejauh ini kita meniru negara mana ya Bang yang mungkin sudah menerapkan TV digital ini? Di TV digital ini kalau teknologi kan kita sebenarnya meniru Eropa, Amerika ya. Karena kita menggunakan teknologi DVB ya. Dan di negara-negara di sekitar Indonesia sebenarnya semuanya sudah digital, Mas. Dan bagaimana tingkat keberhasilannya bagaimana Bang? Yang belum digital, Timor Leste. Oke. Itu berbatasan dengan negara kita. Dan rata-rata berhasil ya? Iya, rata-rata berhasil. Malaysia, Singapura itu kami ada laporan dari KPID Kepri, Kepulauan Riau. Malah begitu mereka pasang set-top box itu bukan hal yang baru bagi masyarakat Kepri. Karena mereka dengan set-top box bisa menerima TV digital dari negara tetangga. Begitu. Nah ini sebenarnya kita saja di Indonesia agak sedikit terlambat, dan ini menjadi sedikit masalah karena bagaimanapun juga ada luberan siaran yang antar perbatasan yang tentu saja ini akan mengganggu. Karena ini soal pengalokasian frekuensi antar negara kan. Makanya kata teman-teman di Kepulauan Riau, sebenarnya kalau STB di kami sudah biasa di masyarakat di Kepulauan Riau. Yang persoalannya adalah masih kalau di daerah perbatasan itu mereka sudah sering menangkap siarannya. Nah masalahnya ini di masyarakat yang belum terbiasa menerima itu begitu. Nah tapi kalau di sepanjang kami diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, sebenarnya ketika alat itu dibagikan sebenarnya, atau mereka sekarang kan malah ada yang bertanya ke toko-toko elektronik, sekarang sudah ada tersedia di toko-toko elektronik dan bisa belanja online. Begitu itu dibagikan, mereka bisa memasangkan sendiri karena sempat ada kekhawatiran nanti mereka nggak bisa pasang segala macam. Masyarakat kita sebenarnya tidak mampu itu untuk mendeteksi bagaimana menggunakan ini. Mereka tahu yang penting kan ada manual. Yang penting di masyarakat sekarang harus kesiapannya untuk pindah ke TV digital ya. Bang Reza, ini mungkin tugas berat bagi KPI ini. Ketika perpindahan TV digital, otomatis banyak sekali siaran yang masuk di TV digital. Itu pemantauannya bagaimana untuk dari KPI sendiri, Bang? Ya, untuk saat ini otomatis karena terjadi penambahan, misalnya kalau ada 3 penyelenggara MUX minimal nambah 15 gitu. Dari penyelenggara MUX itu sendiri. Misalnya kalau 20 jadi 35. Ya otomatis untuk sementara waktu kami masih menggunakan metode yang sama dengan metode yang sebelumnya. Pengawasannya masih menggunakan, model pengawasan itu masih menggunakan 2. Pemantauan secara langsung dan juga modelnya menggunakan pengaduan dari masyarakat. Tapi saat ini kami sudah sedang menjajaki, mendiskusikan untuk penggunaan tools atau machine learning atau artificial intelligence untuk kemudian ikut membantu mengawasi, mengontrol pelaksanaan penyiaran karena kontennya semakin lama semakin banyak. Belum juga peluang usaha nanti yang akan dibuka oleh kementerian itu menyisakan banyak ruang di MUX-nya. Khawatirnya konten digitalnya akan bertambah banyak. Gitu. Ya, karena TV daerah pun akan masuk ya Bang ya?
Bagaimana? TV-TV daerah pun juga akan masuk ke TV digital ya? Oh iya, semua televisi bukan saja induk jaringan, tapi semua lembaga penyiaran yang ada di setiap daerah tersebut itu pasti akan berpindah ke TV digital. Kalau tadi berbicara mengenai TV negara tetangga, Bang, apakah di TV digital juga nanti kita akan dapat, Bang? Nah, itu yang sedang diatur. Nah, itu pembahasannya itu antar, saya sudah sampaikan ke tingkat Kementerian Kominfo, itu harus dibahas dengan penomoran. Ini kan soal penomoran. Penomoran antara di negara itu dan di Indonesia. Itu penting karena itu tadi menjaga luberan siaran asing ke negara kita. Begitu. Nah, itu perlu untuk dijaga. Misalnya kapasitas daya pancar. Kan begini, daya pancar TV digital dengan daya pancar TV analog itu berbeda. Anda misalnya, saya kemarin di Sulsel, ada salah satu TV itu dia pancarannya 20.000. 20.000 watt gitu ya, 20 kW. Tapi ternyata dengan dengan digital 10 kW saja, begitu dia pindah ke digital 10 kW itu malah lebih jauh dari daya pancar yang ada. Nah, otomatis ini perlu dibicarakan dengan negara tetangga, jangan sampai siaran mereka itu terlalu masuk ke Indonesia, itu seharusnya tidak bisa. Nanti luberan siarannya terlalu banyak. Begitu juga dengan Indonesia. Karena kita memikirkan konten ke negara tetangga. Ini butuh diskusi atau butuh bicara yang lebih serius dengan negara-negara perbatasan. Baik, kita juga menjaga konten dari negara tetangga yang masuk begitu ya, Bang. Nah, Bang, sebelum saya akhiri, apa harapan Anda terkait dengan perpindahan dari TV analog ke digital ini? Silakan. Ya, tentu saja kita berharap migrasi ini berjalan dengan baik, dengan smooth, dan sukses di semua daerah. Kita berharap ini akan mendapatkan manfaat, tontonan yang lebih baik untuk masyarakat yang biasanya menonton sambil sakit hati karena banyak semutnya di layar. Meski begitu, kita pun harus memaklumi jika terjadi kalaupun ada sedikit kendala 1-2 di lapangan. Yang namanya juga awal migrasi, pasti akan ada kendala yang saya berharap kendala-kendala itu kemudian nanti akan kita evaluasi sama-sama dan kita akan bicarakan dengan stakeholder terkait untuk kemudian mengantisipasi sebelum 2 November 2022 semua bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Baik, kita harapkan perpindahan dari TV analog ke TV digital ini sangat disambut baik oleh masyarakat dan juga harapan dari pemerintah juga bisa lebih menstabilkan begitu ya dari tayangan-tayangan yang bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih Bang Muhammad Reza, Komisioner KPI telah bergabung bersama kami di Newsroom Malam.